Guys, please don't skip this video. Dikatakan pada baru-baru ini, jangan sampai hancurkan persiapan Indonesia menjadi negara yang hebat. Wow, Indonesia menjadi negara hebat. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada fitnah akhir zaman guys. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, dikatakan jangan sampai hancur, persiapkan Indonesia menjadi negara hebat. Wow, amazing guys. Tapi apa-apapun, mari sama-sama kita tonton video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya reaction mengenai video kita pada kali ini. Apa-apapun guys, jom sama-sama kita layan video ini. Janganlah mau lagi sang Garuda dipimpin para tikus berdasi yang akan membuat kedikdayaan sirna. Saatnya rapatkan barisan untuk memilih para pemimpin yang bersih dan negarawan. Indonesia menggugat Jilid 2. Saatnya menggugat moral dan mental para pemimpin negeri adalah kunci mengepakkan Garuda. Pemimpin sejatinya adalah pengayom dan penanggung jawab tugas sentral suatu negeri. Negeri akan maju dan dihormati karena kecakapannya dalam memimpin suatu negeri. Jadi, negara yang maju dan sukses karena para pemimpinnya yang piawai mengelola persoalan negara. Dan bila ada negara yang menjadi miskin dan amburadul, salah satunya negara yang salah memilih pemimpin. Di sini kalian pasti paham. King Naruto ingatkan sekali lagi, tidak ada negara yang miskin, yang ada negara salah kelola. Lalu, salahkah kita selama ini dalam memilih pemimpin yang menyebabkan keamburadulan negeri sejuta kesuburan ini? Di mana saat ini hanya kesuburan reproduksinya saja yang meningkat, bukan lagi kesuburan ekonomi dan kesehatan. Siapkan kopi hangat kalian, mari kita bahas di rapat RT ini. Permasalahan para pemimpin kita sebenarnya bermasalah atau tidak dilihat dari kacamata kebijakan dan tingkah lakunya. Yang katanya lahir di negeri ketimuran yang sopan santun ini, tetapi kelakuannya mereka tidak tahu malu melebihi rasa malu itu sendiri. Sahabat King Naruto, sebelum kita bahas mental konyol para pemimpin kita bahas dulu sedikit berita dari para pemimpin Inggris yang sedang viral. Berita kali ini datang dari Pak De Boris Johnson, salah satu Perdana Menteri paling eksentrik yang memiliki rambut seperti Hokage di serial Naruto, yang sedang dilengsarkan lantaran dua menteri Boris Johnson mengundurkan diri terlebih dahulu, yang menyebabkan efek bola salju dan menambah 43 jajaran menteri dan parlemennya ikut-ikutan, yang akhirnya menyebabkan kegemparan di seluruh dunia. Lantaran seperti yang kita tahu, kondisi Inggris sedang menghadapi banyak permasalahan dari energi, pangan, hingga pertahanan yang sedang pelotot-pelototan dengan Rusia. Kita bahas sedikit kenapa seorang Boris Johnson sedang dimasulkan. Padahal seperti kita tahu, di tangan Boris Johnson banyak juga prestasi Inggris telah ditoreh dan akhirnya diketahui oleh dunia. Dari ketenaran yang eksentrik dan dibawanya membuat keberadaan Inggris makin dikenal dengan maskot Perdana Menterinya yang menjadi ikonik, dari model rambut hingga sikap barbarnya menentang Rusia. Sahabat Bagi-Bagi, Boris Johnson dimasulkan karena beberapa skandal. Mulai dari opsi tidak percaya,
Karena di tahun 2020 Boris Johnson diketahui berpesta di saat negara sedang melakukan lockdown yang membuat pemerintahannya menanggung malu karena sikapnya tersebut. Lalu Boris Johnson juga diduga menggunakan dana sebesar 2 miliar rupiah dalam membangun apartemennya pada saat itu. Dan yang paling parah adalah salah satu menteri yang ditunjuknya melakukan pelecehan seksual kepada anak laki-laki yang berumur 15 tahun pada tahun 2021 lalu, yang akhirnya mendapat hukuman 18 tahun penjara. Dari sinilah akhirnya timbul opsi tidak percaya. Dan disinilah letak akal para pemimpin mereka. Bila sudah ada opsi tidak percaya, biasanya para pemimpinnya secara langsung mengundurkan diri lantaran memiliki malu dan tidak percaya diri lagi mengemban tugas karena merasa gagal. Banyak negara-negara hebat yang memiliki rasa malu dalam mengemban tugasnya. Contoh di Taiwan, Lee Chi-kung. Pejabat publik ini melakukan pengunduran diri lantaran hanya karena Taiwan terjadi pemadaman karena generatornya rusak. Lee Chi-kung merasa bahwa itu tanggung jawab dia. Lalu, Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama mengundurkan diri juga lantaran gagal memenuhi janjinya saat kampanye pemilu untuk memindahkan sebuah pangkalan militer Amerika Serikat keluar dari wilayah Okinawa. Lalu ada lagi dari Meksiko, José González Blanco. Dia mengundurkan diri dari jabatannya setelah mendapat kecaman dari pengguna media sosial lantaran telah membuat pesawat terlambat hingga 38 menit. Cuma 38 menit. Dan ada juga Menteri Swedia, Laila Freivaldas, lantaran ketahuan nonton di bioskop saat terjadi tsunami di Aceh pada 2004 silam. Ketika tsunami melanda Aceh dan sebagian wilayah di Asia Tenggara, saat kejadian itu sudah ramai diberitakan. Freivaldas malah dikabarkan nonton bioskop bersama keluarga. Publik Swedia merasa marah. Sungguh bermoral sekali mereka. Mereka mengetahui di mana diri mereka salah dan mereka mau bertanggung jawab. Nah, Ormas NATO, masalahnya Boris Johnson ini adalah fenomena baru bagi orang luar negeri, di mana sudah banyak yang menuntut dia, bahkan sampai para menteri kabinetnya malu dan mundur duluan. Tetapi dia masih saja bertahan walaupun belum ada bukti yang kuat. Tapi keinginan rakyat adalah segalanya di negeri demokrasi di dunia itu. Apakah Boris Johnson berguru ke pejabat-pejabat kita yang kekeh dan tak mau malu lantaran berkali-kali gagal membesarkan bangsa ini, dan bahkan sudah bersalah pun masih dicari-cari pembelaannya? Apa yang salah dari negeri ini yang katanya bermoral ini? Bahkan lucunya, ada pejabat bekas kasus korupsi malah diangkat lagi di jajaran direksi BUMN. Gimana BUMN kita nggak rugi? Lah, wong isinya yang begitu-begitu, orang-orang yang tidak bisa mengelola negara. Kereta cepat Jakarta-Bandung. Lihatlah, RON 95 di Malaysia cuma Rp6.936 per liter. Dan Petronas meraup laba 159,7 triliun rupiah. Walaupun pemerintah Malaysia mengabarkan hanya sedikit subsidinya. Tapi di negara kita, RON 90 atau Pertalite Rp7.650 per liter. Dan RON 92 atau Pertamax Rp12.500 per liter. Tapi Pertamina rugi 191 triliun rupiah. Mungkin dan lucunya lagi, kata pihak Pertamina, harga RON 90 atau Pertalite ini seharusnya sudah menyentuh Rp18.000 per liter. Lah, kok lebih mahal dari RON 92 atau Pertamax yang tidak disubsidi yang cuma Rp12.500 per liter? Atau mungkin memang pemahaman King Narto saja yang rendah karena cuma orang desa? Sahabat King Narto, sudah bukan rahasia umum lagi
Keterpurukan negeri ini lantaran ketidakbecusan para pemegang tampuk kekuasaan dalam mengelola segala bidang di dalamnya, menjadi kutu-kutu bagi sang Garuda untuk berjaya. Lihatlah dari lini mana kita bisa berkuasa. Bahkan di dalam ketahanan pangan pun yang harusnya kita kuasai, kita merana. Seperti video King Naruto tempo lalu, saatnya kita menjadi negara lumbung dunia. Ternyata ada-ada saja ulah para pejabat yang mau mengekspor 2,5 juta ton padi ke China. Indonesia akan ekspor beras ke Cina 2 juta ton. Betul kan? Permintaan Cina 2 juta ton. Tadi Anda bilang permintaannya 2,5, sekarang 2 juta. Gimana Anda ini ngomongnya? Iya, 2,5 juta. Barusan Anda ngomong, Tentu saja boleh, asalkan kita sudah benar-benar surplus. Apakah para pejabat ini benar-benar bekal mau kasih beras ke China, di mana seluruh dunia sedang menyimpan ketahanan pangan mereka di krisis pangan dunia yang sedang terancam? Apakah 2,5 juta ton itu tidak bisa disimpan dahulu agar ketahanan pangan kita menjadi lebih kuat? Lihatlah prediksi King Naruto ini, bahwa harga pangan akan terus meroket di tengah konflik yang sedang terjadi. Sahabat bagi-bagi, di tengah-tengah krisis dunia ini, kebijakan orang-orang di atas sangatlah vital. Mereka tidak akan berdampak akan kenaikan minyak goreng, BBM, cabai, beras. Tetapi rakyatlah yang paling merasakannya. Jadi daripada King Naruto ngalor ngidul yang gak jelas, intinya sudah saatnya kita mereformasi pemilihan pemimpin ke depan, agar tidak terjebak lagi pencitraan-pencitraan para badut ini. Janganlah mau lagi sang Garuda dipimpin para tikus berdasi yang akan membuat kedikdayaan sirna. Saatnya rapatkan barisan untuk memilih para pemimpin yang bersih dan negarawan, bukan para keluarga bangsawan. Mereka hanya pintar tapi berhati picik. Kepentingan keluarga dan golongan saja yang akan mereka utamakan. Dan lihatlah yang jadi pejabat ternyata anak dan cucu-cucunya. Itu saja. Lah, bagaimana kita mau maju bila kita patuh hanya dikasih keju? Kita didungungkan dengan media-media yang katanya kredibel tapi sebenarnya pesanan. Negeri ini butuh solusi. Solusi dari King Naruto. Saatnya jangan lagi memilih para pemimpin yang hanya merusak dan membuat rugi. Masa kalian rela jika BUMN dan lainnya dipimpin mereka yang hanya bisa ucapkan rugi dan rugi? Sekolah mereka memang benar di luar negeri, tetapi mereka hanya begal-begal negeri ini. Saatnya memperbaiki moral negeri ini untuk kemajuan Ibu Pertiwi. Ingat, 2024 saatnya memilih pemimpin baru yang bukan para penguasa berpenyakit mental. Jadi, mentallah kuncinya. Kita akan bahas video selanjutnya agar video ini tidak terlalu panjang. Sekian curhatan dari King Naruto. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka, Naruto. Guys, kalau kita tengok apa yang ingin disampaikan oleh admin bagi-bagi ini, kita dapat nampak jelas sekali di mana kita ambil iktibar apa yang berlaku kepada pemimpin-pemimpin di luar negara pada sebelum ini, di mana apa yang mereka lakukan, di mana mereka lupa semasa mereka naik, di mana rakyatlah yang banyak sekali membantu pemimpin-pemimpin ini untuk naik sebagai presiden kepada negara-negara tertentu. Dengan adanya rakyat, dengan adanya sokongan rakyat kepada mereka, mereka ini mampu untuk menjadi pemimpin negara mereka. Begitu yang akan berlaku kepada semua negara di dunia ini guys, dengan adanya suara-suara rakyat yang dapat menaikkan pemimpin-pemimpin ini untuk menjadi pemimpin negara. Tetapi jika sekali rakyat ditipu, rakyat akan terus ingat dan tidak akan lagi menyokong kepada pemimpin yang sama untuk menaikkan pemimpin ini sebagai pemimpin negara. Cukup sekali tertipu dan kali keduanya tiada lagi
hari untuk pemimpin yang menipu, guys. Setiap undi yang diberikan daripada rakyat kepada pemimpin itu seharusnya dihargai oleh setiap pemimpin yang naik sebagai pemimpin negara. Dan setiap janji-janji yang sebelum ini diletakkan harapan kepada rakyat, pemimpin itu haruslah mengkotahkan janji itu untuk mendapatkan kepercayaan rakyat kepada pemimpin itu untuk terus menjadi pemimpin negara-negara di luar sana. Kalau kita tengok secara kesimpulan ya guys, sebenarnya Indonesia pada masa kini merupakan salah sebuah negara yang terhebat dalam pelbagai aspek. Jadi di mana admin mengharapkan agar tiada pihak-pihak di luar sana yang menjadi sebagai penghancur harapan untuk Indonesia, negara Indonesia ini untuk terus menjadi di antara negara-negara yang terhebat. Kalau kita tengok aspek yang dimaksudkan adalah dalam pelbagai aspek, daripada aspek pemimpin, daripada aspek rakyat itu sendiri, dan daripada aspek diri, dalam diri kita sendiri setiap rakyat. Dan bagaimana sebenarnya Indonesia untuk menjadi negara hebat bermula daripada rakyat. Yang sedang menonton video ini, jika kalian meletakkan harapan tinggi kepada Indonesia untuk menjadi salah sebuah negara di dunia ini, negara-negara yang hebat, jadi letakkan sasaran kalian pada diri sendiri apabila ingin menjadikan Indonesia ini negara yang hebat, bermula daripada kalian untuk bagaimana kalian untuk menaikkan kualiti di Indonesia sendiri. Tak kiralah daripada aspek pemilihan pemimpin, daripada aspek menaikkan ekonomi keluarga masing-masing dan juga bagaimana untuk menyumbang kepada masyarakat. Jangan menjadi salah seorang rakyat yang sentiasa mencari silap di luar sana, yang sentiasa menjadi keyboard warrior dan juga termasuk di dalam golongan-golongan yang sentiasa memecah belahkan pihak-pihak di luar sana. Jadi guys, ayo sama-samalah kita semua untuk membentuk satu kekuatan untuk mendorong negara kita menjadi di antara negara-negara yang hebat. Kekuatan negara sebenarnya terletak di tangan kalian semua guys. Oke lah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.